podcast ya. Tune in to know and ignite your curiosity. Hai guys, masih di edisi Sagarmata 9.0 dan sebelumnya kenalin aku Valen sebagai host hari ini. Dan hari ini kita udah kedatangan guest yang spesial banget. Please welcome Kak Adera Ega. Yeay. Nah Kak, gimana sih rasanya balik lagi ke event SMA kayak Sagarmata sekarang nih? Gimana sih rasanya? Mungkin apakah ada POV dari Kakak yang dulu mungkin Kakak sebagai siswa SMA tuh nggak ngerasain, tapi sekarang tuh di panggung Kakak bisa lihat dan ngerasain gitu? Aku ngerasain dari dulu sebenarnya. Kalau dibilang nggak ngerasain, aku ngerasain. Aku dari SD aku udah manggung dan bikin acara juga. Jadi sampai eh, sampai beberapa mungkin waktu aku masih baru kuliah, baru baru mulai nyanyi Hmm, itu manggung di SMA, di acara-acara SMA rasanya kayak fresh gitu kan. pernah Semuanya semuanya kita bisa relate have satu fun sama ya? lain. Iya. Sekarang eh, anehnya tetap Hmm, bisa relate. kenapa tuh? Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak sadar kalau eh, aku juga pernah SMA gitu. Iya ya. dan dan orang-orang juga berpikir kalau aku tuh di panggung nggak cuma nyanyi, aku suka berbagi sesuatu, nanya sesuatu, dan aku pengen banget bisa ngelihat ekspresi muka orang-orang yang lagi nonton, teman-teman yang lagi nonton, mau dia lagi mau dia tahu lagunya, mau dia tahu nggak tahu lagunya, mau dia serius dengerin atau dia cuek Hmm, aja. Tapi aku pengen lihat ekspresi dia tuh kayak gimana sih. Aku pengen tahu suasana hati dia kayak gimana gitu. oke. Makanya di setiap kalangan manapun dari Iya, bahkan SMP sekalipun iya. itu kadang-kadang ada gregetnya juga gitu. Ada gregetnya, oke. Nah, kita juga tahu kan kalau misalnya banyak orang tuh kenal sama Kakak sama lagunya yang lebih indah. Nah, secara identitas, tapi sebagai artis, menurut Kakak, apa sih yang paling berubah dari cara bermusik Kakak dulu dan sekarang? Secara secara personal banyak sebenarnya yang berubah. Kalau dari Banyak cara ya? bermusik eh kalau dulu aku kayak nggak terlalu mikirin diriku sendiri. Aku terlalu Oh, mikirin gimana musiknya supaya trennya sih kayak gimana sih, ininya kayak oh, gimana. Tapi kalau sekarang iya lebih ya. ke gimana aku bisa menikmati musiknya sendiri. Oh, jadi enjoy aja sekarang Ah, lebih enjoy. gimana aku nggak terlalu mikirin apa namanya eh, permintaan orang lain yang sebenarnya di aku tuh nggak cocok gitu. Jadi Jadi aku mau lebih fokus ke diri sendiri gitu mungkin ya. iya, karena kalau aku nggak enjoy sama aku nyanyi, Hmm, nanti aku nggak apa burn nggak out mungkin ya, gak menikmati. iya nggak sama sama sekali nggak menikmati gitu loh. Oke. Nah, di tengah ekspektasi publik juga nih yang udah mungkin punya bayangan tertentu nih sama Kakak. Gimana sih proses Kakak ngebangun identitas sebuah lagu yang bener-bener vibes-nya tuh Adera banget? Tuh kayaknya aku nggak bisa jawab gitu. Gimana ya? Kayaknya aku nggak melakukan apa-apa. Gak melakukan apa-apa ya? Iya, karena itu kan terbentuk dari bertahun-tahun atau maksud kamu dari lagunya atau dari identitas setelah lagu itu rilis? Identitas setelah lagu itu rilis. Jadi Nah, itu kayak kayaknya vibes-nya gitu. kayaknya itu berjalan dengan Natural mungkin ya. natural aja karena aku nggak pernah mikirin itu seumur hidupku. Oke. Hmm. Nah, terus mungkin pernah nggak sih ada momen kecil atau random di hidup Kakak yang malah ternyata itu jadi inspirasi sebuah lagu? Sebenarnya banyak dan Banyak ya? sebenarnya bank lagu di rumahku tuh di hard diskku tuh banyak banget. Banyak ya? Tapi dan itu semua tertulis dari hal-hal kecil. Kayak Hmm, misalnya aku ngomong gini sama kamu, terus kamu iya. tiba-tiba ketawa gitu. Aku bisa bikin lagu dari situ. Misalnya cuman Oh, berarti songwriting-nya udah ada banget ya, skill songwriting. bukan skill sebenarnya, tapi kaget Emang aja kalau orang. oh, Latah. oh, jadi emang udah jiwanya bisa menggambarkan. Tapi ada banyak hal yang aku nggak bisa share karena Mhm, caraku buat lagu kadang-kadang internal, mungkin teman-teman di sini tahu ya. oke. Dengan bahasa-bahasa yang nggak bisa dimengerti banyak orang gitu. Oh, Akhirnya baru kita adjust. oke.
Nah, terus kemarin juga kan Kakak tuh sempat low profile dan nggak muncul nih di sosial media. Nah, tapi di 2025 tuh Kakak sempat mulai aktif lagi kan? Nah, Mhm. terus sebenarnya apa sih yang mungkin berubah dari sisi visi atau karya Kakak? Kayak, apakah kita akan mendengar sesuatu yang baru? Harus ada yang baru sebenarnya. Terus ada yang baru ya? Tapi, itu semua bukan langsung gampang kayak balikin tangan gitu, tapi Mhm, proses. aku pengen semuanya, sesuai sama yang aku mau juga, dan aku pengen kalau aku akan ngerilis sesuatu, aku pengen yang aku rilis itu bukan bukan adalah yang kebanyakan orang suka, Jadi anti tapi yang mainstream gitu, yang Kakak bukan sendiri suka berarti? bukan, kalau orang lain suka, kalau banyak banget orang suka, itu bagus. Iya. Tapi yang penting adalah aku sendiri bisa nikmatin. Kalau aku Oh, sendiri nggak bisa nikmatin, balik lagi kayak tadi, iya. buat aku Jadi nggak jadi apa-apa. kurang ya, kurang ada kepuasan diri sendirinya ya? Nggak ada malah. Iya. Nah, kalau Kakak boleh jujur nih ke versi diri Kakak waktu SMA dulu, yang mungkin lagi overthinking nih sama masa depan. Kakak mau bilang apa tuh ke diri Kakak yang dulu? Ak aku sebenarnya mau pengen bilang jangan overthinking ya, tapi tapi Overthinking. itu aku kalau digituin agak susah, karena aku juga perfeksionis dan aku punya anxiety disorder. Jadi aku sendiri, pengen bilang misalnya aku bisa balik ke masa lalu nih, Mhm. ketemu anak SMA, ketemu aku waktu zaman SMA Iya. gitu, aku mau bilang, eee, semuanya pasti akan baik-baik aja. Oke, everything's gonna be okay. Nah, Yes. Kakak juga sebagai orang yang pernah ada di fase sekolah dengan tekanan tinggi nih, kayak kita sekarang di Semak 1 BPK Penabur dan sempat ngalamin fase vakum. Nah, apa sih insight yang Kakak dapat tentang cara menghadapi tekanan dan ekspektasi yang mungkin, relate sama kita sekarang? Mmm, kalau kamu nanya kayak gitu, kalau waktu lagi di zaman sekolah sama sama waktu fase vakum, itu jawabannya akan bener-bener berbeda, Sangat jauh. karena state of mind-nya bener-bener beda di Mhm, aku. Kalau zaman sekolah, aku cuman jalanin, aku berusaha semaksimal mungkin dengan mhm. kebandelanku waktu masa sekolah. Ya aku dulu bukan yang paling terbaik, Gemes gitu ya? tapi aku bukan yang paling terbandel juga, tapi aku menikmati hidup waktu Enjoy zaman ya, dulu. enjoy life. Nah, kalau waktu aku vakum, aku, nggak bisa mengontrol pikiranku, aku benar-benar ada di kayak di the lowest state of my life gitu. Jadi aku nggak bisa kontrol, tapi aku selalu ingetin adalah buat diriku sendiri, mungkin agak anti mainstream buat kamu dengar, tapi aku selalu mikir keluargaku selalu bantu aku. Aku Mmm, masih punya keluarga, iya benar sih. gitu. Keluarga emang penting banget ya berarti buat support. Iya, mungkin nggak semua orang ngerasain itu, cuman buat aku kerasa, Bang. Oke. Nah, jadi, itu aja buat podcast hari ini. Makasih banyak Kak Adera udah Sama-sama. bersedia untuk ke podcast hari ini. See you guys on the next episode. Bye-bye.